Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan menginformasikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Khususnya yang Abah akan jelaskan yaitu kapan pelunasan biaya haji tahun 2026. Kemudian juga akan dijelaskan urutan persiapan bagi Bapak Ibu yang mungkin porsinya itu sudah masuk ke keberangkatan 2026. Yang pertama Abah akan jelaskan pada saat Bapak Ibu mendaftar, ya, khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar haji di tahun 2012 yang akhir, umpamanya tahun 2012 akhir dan tahun 2013, silahkan ya bisa dilihat, dicek melalui aplikasi Pusaka atau aplikasi Haji Pintar. Caranya silahkan Bapak Ibu nomor porsinya itu dimasukkan. Kemudian nanti dilihat apakah Bapak Ibu bisa terpanggil atau diperkirakan ya bisa masuk porsinya itu ke keberangkatan tahun 2026. Ya, nama aplikasinya aplikasi Pusaka. Kebetulan kalau Abah pakai aplikasi yang lama Pusaka, tapi bisa juga menggunakan aplikasi Haji Pintar. Nanti bisa dicek nomor porsinya di situ. Apakah Bapak Ibu ya bisa terpanggil tahun 2026 atau diperkirakan tidak, tuh ya. Nah, setelah itu biasanya nanti insya Allah kalau diperkirakan ya, Bapak Ibu terpanggil di tahun 2026, nanti ada yang menghubungi dari pihak bank tempat mendaftar. Nah, kebetulan kalau Abah pada saat mendaftarnya itu di Bank Syariah Indonesia BSI. Nah, pada saat itu ada dari info dari BSI bahwa siap-siap ya, untuk pelunasan ya, karena ya, insya Allah pendaftaran Bapak dan Ibu ya, tahun 2026 ini ya insya Allah bisa berangkat. Itu intinya seperti itu ya. Dan beliau menginformasikan bahwa dari sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu, nomor Bapak ini ya insya Allah bisa masuk ke situ. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan informasi dari tempat pendaftaran hajinya bahwa ya, nomor porsinya itu masuk ke keberangkatan tahun 2026, silahkan bisa membuat paspor sendiri. Ya, silahkan datang ke kantor imigrasi setempat. Jadi pembuatan paspor ini Bapak Ibu tidak harus di tempat Bapak Ibu aslinya, umpama di daerah lain, di mana yang sekiranya bisa Bapak Ibu datang ke tempat imigrasi, insya Allah biasanya bisa untuk pembuatan paspor. Ya, caranya bagaimana? Caranya bawa KTP, kemudian bawa KK, ya, kemudian bawa surat nikah, nah, kemudian ya bawa nomor porsinya. Kemudian jangan lupa bawa akte. Ya, saya ulangi, KTP, KK, ya, akte, ya, kalau ada surat nikah, kemudian tadi bawa, kan ada dikasih biasanya lampiran nomor porsinya. Silakan dibawa ke kantor imigrasi. Nah, kemudian, ya, Abah ya, memberikan arahan ya supaya bisa membuat e-paspor. Karena paspor ini ada dua, ada yang biasa, ada yang e-paspor. Nah, kalau Bapak Ibu membuat e-paspor, insya Allah kelebihannya, ya, menurut informasinya dari teman-teman Abah itu katanya lebih mudah saat melewati autogate di bandaranya. Itu kalau pakai e-paspor. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ya sudah selesai ngurus-ngurus paspor, kemudian silahkan tentukan mau mengikuti KBIH mana umpamanya atau mungkin mau mandiri. Kalau ingin mandiri, silahkan datang ke Departemen Agama, informasikan
bahwa saya ini inginnya mandiri saja, tidak ikut KBIH, itu juga boleh seperti itu ya. Kalau Abah kebetulan karena ada teman yang ngurusi KBIH dan Abah diperbantukan di sana untuk ngurusi mengenai haji ini, ya Abah ikutnya KBIH ya, yang ada di Jakarta Timur insya Allah. Barangkali Bapak Ibu ingin bergabung boleh ya, silahkan bisa nanti WA ke Abah ya, supaya bisa bareng umpama dengan Abah boleh. Jadi Abah itu bersama KBIH BAM. BAM itu Barokah Amanah Mandiri insya Allah. Ya, BAM, Barokah Amanah Mandiri. Yang ada di Rawakuda, Jakarta Timur insya Allah. Nah, apabila sudah memilih umpama KBIH yang memang menurut Bapak dan Ibu cocok, kemudian silakan Bapak Ibu ke puskesmas setempat. Ya, datang ke Poli Haji. Tapi datang dulu ke informasinya bahwa saya akan cek kesehatan di mana ya gitu. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu ya biasanya masuk ke Poli Haji akan ditanya ya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, kemudian setelah itu dari Puskes ya, Pusat Kesehatan Masyarakat setempat, nanti Bapak Ibu akan dirujuk ke rumah sakit terdekat ya. Bisa misalnya ke RSUD, nanti ditanya, ya Bapak Ibu mau MCU-nya di mana? Ya, MCU itu medical check up. Jadi dilihat semua kesehatannya, ya, dari mulai misalnya organ tubuh yang ada di dalam dan lain sebagainya. Intinya di check up lah seperti itu. Nah, kebetulan kalau Abah kemarin minta yang terdekat saja di rumah sakit daerah, ya, maksudnya RSUD. Nah, kemudian ya hanya saja nanti dapat surat dari puskesnya, yaitu namanya surat rujukan. Nanti bawa saja surat rujukannya ke rumah sakit yang menurut Bapak Ibu ya cocok. Mau ke RSUD boleh, atau barangkali rumah sakit swasta juga boleh ya. Nah, bawa surat itu, kemudian kasih tahu bahwa saya akan melaksanakan ibadah haji. Nah, ini saya bawa rujukannya dari puskesmas. Nah, kemudian nanti di rumah sakit akan dicek, diambil darahnya ya. Jadi ada pengecekan pada saat puasa dan sesudah puasa, 2 jam ya setelah makan biasanya seperti itu. Kemudian kemarin tuh Abah juga di ronsen ya, dicek dadanya, paru-parunya dan lain sebagainya. Kemudian dicek juga air seninya, ya, ginjalnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, kemudian nanti kalau sekiranya menurut hasilnya Bapak Ibu ada yang harus diobati, ya diobati dulu. Ya, contoh kebetulan Abah kemarin itu aliran darahnya katanya kurang lancar, jadi dikasih obat supaya lancar. Tapi itu tidak membahayakan. Nah, pada saat Bapak Ibu di rumah sakit daerah atau di rumah sakit mana tempat Bapak Ibu MCU, nanti ada hasilnya. Ya, hasil dari pemeriksaan tersebut silahkan dibawa pulang. Nah, adapun nanti dari rumah sakit itu nanti akan menginformasikan ke tempat Bapak Ibu pertama awal cek kesehatan, yaitu di namanya puskesmas. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti linknya itu nyambung. Nah, adapun tadi kalau sekiranya sudah selesai dan ternyata Bapak Ibu normal-normal saja, ya lulus, sehat, nanti tinggal tunggu waktu dapat informasi dari puskesmas. Ya, untuk apa? Untuk menandatangani namanya surat istitoah. Ya, surat istitoah. Istitoah itu maksudnya ya, kemampuan seseorang atau kesanggupan pada seseorang untuk melaksanakan ibadah haji yang mencakup ya mampu secara fisiknya, secara mentalnya, dan juga biayanya serta keamanannya di dalam perjalanannya. Itu maksudnya istitoah, kemampuan seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi sekarang ini
benar-benar kesehatan, kemudian kemampuan dan lain sebagainya itu betul-betul memang dinomorsatukan. Supaya apa? Supaya lancar ibadahnya. Nah, kemudian tadi ya, Bapak Ibu nanti setelah mendapatkan informasi dari puskesmas ya mengenai istitoah tadi, berarti nanti Bapak Ibu tanggal 19 bulan ini ya, tanggal 19 November itu dimulailah pelunasan. Jadi pelunasan ke bank itu dapat rujukan dari puskesmas membawa surat istitoah, tanda bahwa seseorang itu ya sudah sanggup ya memiliki kemampuan untuk ibadah haji. Nah, dari situ datanglah ke tempat pendaftaran haji, maksudnya menabung hajinya di mana, bawa surat itu, kemudian pelunasan. Itu seperti itu ya. Dan saat ini ya, Abah juga sudah mulai manasik haji ya, sudah beberapa kali manasik haji. Insya Allah setiap minggu kalau di Abah dilaksanakan manasik hajinya. Bahkan nanti insya Allah yang terakhir itu ya jamaah-jamaah akan dibawa ke Pondok Gede ya, tempat manasik yang langsung. Jadi kan di situ ada miniatur Ka'bahnya dan lain sebagainya ya. Harapannya Bapak Ibu, mudah-mudahan yang tahun ini ya, mendapatkan kesempatan untuk ibadah haji, berarti tugasnya adalah supaya menjaga kesehatan, dijaga makanannya, dan sering-seringlah jalan kaki. Kenapa? Ya, karena ibadah haji ini ya, 90% insya Allah ya fisik. Haji umroh itu ya pelaksanaannya ya, dalam pelaksanaannya ya fisik itu yang paling utama. Adapun untuk pelunasannya, nah biasanya itu ya kurang lebih sekitar ya 2-3 minggu lah insya Allah. Nah nanti kalau memang kuotanya masih ada, ya ternyata ya tadi yang pelunasan sudah semuanya beres, ternyata kok kuota untuk hajinya masih ada, nanti dibuka gelombang kedua untuk pelunasannya. Itu seperti itu informasinya. Ya, Abah lupa. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah membuat paspor, nah ini kemarin itu Abah disuruh biometrik, itu Abah lupa ya. Jadi silahkan ya, itu bisa ya mungkin nyuruh ke anak-anak Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu nggak bisa, namanya membuat semacam visa. Jadi namanya apa? Biometrik visa. Jadi caranya bisa melalui handphone di rumah ya. Nanti kalau memang nggak bisa dilihat cara-caranya di Google ya, cara membuat biometrik visa. Kalau sudah ada, nanti dikirim ke KBIH-nya. Nih Pak, saya sudah buatkan biometriknya, seperti itu ya. Untuk apa? Untuk persyaratan membuat visa hajinya. Itu seperti itu ya. Tadi Abah lupa menjelaskannya. Abah doakan mudah-mudahan tahun ini ya, yang dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji tahun 2026 ya, semoga Allah memberikan kesehatan, keamanan, keselamatan, kelancaran dan kebarokahan. Mudah-mudahan ibadah hajinya bisa sukses, bisa maksimal dalam beramalnya, dan tentunya mudah-mudahan bisa mendapatkan predikat haji yang mabrur, kemudian bisa kembali lagi ke tanah air berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat barokah. Baik, itu saja Bapak Ibu sedikit informasi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.